Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu. Dari produksi khusus isokos dan isoproduk. Grupa isok 1. Grupa yang menunjukkan tingkat produksi yang sama pada berbagai tingkat penggunaan dua faktor produksi. Misalkan Anda membuat nasi goreng pedas, terbuat dari cabai rawit dan bawang putih. Jika cabai rawit agak banyak, misalkan 20 kilo untuk satu piring nasi, maka bawang putih yang Anda gunakan kombinasinya 5 kilo. Jika Anda menaikkan bawang putih, otomatis cabai rawit akan turun dari 20 menjadi 18. Dan kombinasi yang Anda gunakan, Anda turunkan cabai rawit 8, tapi konsekuensinya bawang putih Anda naikkan. Mengapa Anda naikkan? Karena Anda ingin mempertahankan tingkat kepedasan nasi goreng tersebut sama. Maka ketiga titik ini jika Anda hubungkan, yaitu titik A, titik B, titik C. Ketiga titik ini tingkat kepedasan memiliki kekuatan yang sama. Yang berbeda hanya kombinasi antara cabai rawit dan bawang. Maka inilah yang disebut sebagai grupa isok 1, yaitu tingkat produksi sama. Jadi kombinasi ABC memberikan tingkat kepedasan yang sama. Jika bergeser grupa isok 1 ini ke atas, itu menunjukkan jumlah produksi semakin naik. Dalam hal ini tingkat kepedasan semakin naik. Ini disebut dengan grupa isok 1 yang kedua. Jika bergeser ke atas lagi, disebut dengan grupa isok 1 yang ketiga. Martinez Rate of Technical Substitution atau singkat dengan MRTS, jumlah input L yang dapat disubstitusikan terhadap input K agar tingkat output yang dihasilkan tidak berubah. Artinya, sama seperti yang di atas, cabai rawit itu disubstitusikan dengan bawang putih, sehingga output yang dihasilkan tetap, tingkat kepedasannya tetap, hanya kombinasi penggunaan L dan K. Dalam hal ini, cabai rawit dan bawang putih. Maka, Martinez Rate Technical Substitution antara L dan K sama dengan perubahan L sebagai akibat perubahan K. Nah, ini menjadi kembali sama dengan marginal produk L dibagi marginal produk K. Jadi, ini minus ini menunjukkan koefisien. Maka dengan demikian, persamaan ini menunjukkan tingkat penggantian marginal yang semakin kecil sepanjang pergerakan ke bawah grupa isok 1. Sekarang isokos atau garis biaya sama. Garis yang menggambarkan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Ini input yang pertama, ini input yang kedua faktor produksi. Inilah grupa isokos atau IC1. IC1 ini akan menjadi grupa IC2. Ini terjadi sebagai akibat harga input X1 ini naik ceteris paribus, artinya faktor lain dianggap tetap. Apa faktor lain itu? Harga barang X2, pendapatan, selera, ramalan. Nah, ini warna kuning, maka isokos yang pertama ini menjadi isokos yang ketiga. Ya. Jadi dari putih ke kuning ini bergeser. Ini karena harga input X2 itu naik ceteris paribus. Isokos yang pertama ini menjadi warna merah ini karena harga faktor produksi X1 dan X2 naik dengan persentase yang sama
ceteris paribus. Jadi, berupa isokos yang pertama ini sama yang kedua, yang keempat ini sejajar. Ini menunjukkan baik harga X1 ataupun harga X2 naik dengan persentase yang sama ceteris paribus. Atau karena anggaran menurun ceteris paribus. Jadi, dari warna putih ke warna merah ini bisa karena harga X1 dan harga X2 naik dengan persentase yang sama. Atau bisa karena anggaran yang menurun. Harga barang naik, maka daya beli akan turun. Maka dapat dikatakan pendapatan real itu turun. Nah, kita buat contoh lain di sini. Pada sumbu vertikal M, pada sumbu horizontal L itu labor, M ini modal. Nah, pada waktu modal itu 5, maka L itu 0. Waktu M 0, L itu 10. Kedua titik ini dihubungkan disebut dengan isokos. Artinya, Anda itu hanya bisa sampai batas di sini. Anda tidak bisa ke sini karena dibatasi oleh anggaran. Anda bisa maksimum sepanjang garis ini. Misalkan seperti ini. Waktu M2, L itu di sini. Tetapi di luar ini, itu pada titik C, Anda tidak bisa karena dibatasi oleh anggaran. Anda hanya bisa sebatas garis ini. Pada waktu L itu sama dengan 2, maka M itu menjadi 4. Itu pada titik C, produsen tidak dapat mencapainya karena keterbatasan anggaran. Bentuk garis anggaran isokos harga pada sumbu horizontal berubah. Artinya, bagaimana garis anggaran jika harga pada sumbu horizontal itu berubah seperti ini? Ini pisang, ini roti. Jika harga roti turun dari 500 menjadi 250 ceteris paribus, maka budget lain yang pertama menjadi budget lain yang kedua. Ini karena harga pada sumbu horizontal berubah. Jika harga roti naik dari 500 menjadi 1000 ceteris paribus, maka ini menjadi budget lain yang ketiga. Jadi, jika harga roti naik ceteris paribus, maka budget lain akan mendekati ke titik 0 atau sebaliknya. Bentuk garis anggaran isokos harga pada sumbu vertikal berubah. Artinya pada sumbu vertikal ini berubah harganya. Dalam hal ini harga M berubah. Seperti yang tadi ya, jika harga modal turun dari 1000 menjadi 500 ceteris paribus, maka garis anggaran atau isokos itu berubah dari sini menjadi C2. Jika harga modal naik dari 1000 menjadi 2500 ceteris paribus, budget lain yang jika harga modal turun dari 1000 menjadi 500 ceteris paribus. Bagaimana bentuk anggaran jika pendapatan berubah? Ini budget lain atau isokos yang pertama. Jika anggaran naik dari 5.000 menjadi 10.000 ceteris paribus, maka ini sejajar menjadi C2. Jika anggaran turun dari 5.000 menjadi 2.500 ceteris paribus, maka IC3 akan menjadi IC3. Jadi, persinggungan antara isokos ini dan isoproduk. Pada persinggungan ini, kemiringan antara isokos ini dan isokuan ini sama. Dalam teori produksi, kondisi keseimbangan produsen atau best cost combination terjadi pada waktu persinggungan antara isokuan dan isokos. Inilah kombinasi yang optimum penggunaan faktor produksi R dan faktor produksi K. Di mana kemiringan isokos itu PL dibagi PK.
Dan kemiringan isokuan itu, marginal produk L dibagi marginal produk K. Di mana K itu faktor produksi dan L itu juga faktor produksi. Inilah kombinasi minimum dalam memproduksi barang, penggunaan L dan K. Apa itu garis perluasan produksi? Perhatikan contoh berikut. Faktor produksi K, ini faktor produksi L. Inilah kombinasi minimum penggunaan faktor produksi K dan L. Maka perusahaan akan memutuskan menggunakan L dan K pada titik di sini. Jika ada perubahan teknologi, anggaran, sehingga jumlah L dan jumlah K dapat diperbanyak sebagai faktor produksi, maka perusahaan akan memilih titik persinggungan di sini sebagai biaya yang paling minimum untuk meningkatkan produksi. Nah, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Jika ada lagi rencana penambahan usaha, misalkan dengan penambahan modal, maka kombinasi minimum penggunaan faktor produksi untuk masing-masing rencana setiap periode, masing-masing titik ini. Jika semua titik ini dihubungkan, inilah yang disebut dengan garis perluasan produksi. Terima kasih. Atas perhatiannya.